Bapak Ibu, perjanjian kerja berakhir karena di PHK, karena meninggal dunia, karena pensiun, karena PKWT-nya selesai, dan juga mungkin karena tadi mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang hubungan kerja. Jadi dikatakan bahwa perjanjian kerja itu berakhir. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana tadi kalau berakhir PKWT? Bagaimana berakhir PKWTT? Kalau berakhirnya PKWT tadi saya di muka telah menyampaikan bahwa pengusaha wajib memberikan kompensasi bagi pekerja buruh yang selesai pekerjaannya PKWT-nya. Lalu ya di mana yang dilakukannya? Apa yang diberikan pada saat tadi? Kompensasi diberikannya pada saat kapan? Pada saat berakhirnya PKWT, pada saat berakhirnya perjanjian. Lalu berapa lama yang dapat kompensasi? Yang dapat kompensasi adalah yang kerjanya terus menerus minimal 1 bulan secara terus menerus. Jadi terus menerus 1 bulan masa kerja terus nggak berhenti 1 bulan. Nah, bagaimana dapatnya? Nanti kita lihat berapa yang dapatnya. Lalu besaran uang kompensasi PKWT kita atur 12 bulan berturut-turut, maka timbul 1 bulan uang kompensasi. Nah, itu untuk di PKWT. Tapi untuk PKWT-nya di usaha mikro dan kecil, ini tidak berlaku. Tidak berlaku 1 tahun berturut-turut, akan timbul 1 bulan, lalu 1 bulan kerja, 1/12 kali 1 bulan upah. Tetapi untuk kompensasi PKWT pada usaha mikro dan kecil, ini berdasarkan kesepakatan. Sama, dia juga upahnya, besarnya upah berdasarkan kesepakatan. Tapi besar uang kompensasi ini bukan berarti sama dengan upah kesepakatan, bukan. Misalnya upah usaha mikro dan kecil itu 2 juta, disepakati pada saat bekerja, dan ketika dia PKWT selesai, maka disepakati dapatnya berapa. Misalnya 500, 600, 1 juta dan lain sebagainya. Kesepakatan. Kita tidak ada batasan atau mengatur sana. Begitu juga uang kompensasi PHK untuk usaha kecil dan mikro itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ini dilakukan. Lalu bagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa uang kompensasi itu diberikannya pada saat selesainya perjanjian atau kontrak. Nah, bayar dulu. Ketika mau perpanjang silakan, tapi selesaikan dulu tadi hak-haknya pekerja. Sudah selesai, maka dapat diperpanjang. Nah, perpanjangan ini kompensasinya juga diberikan selesai perpanjangan. Jadi, ketika kita mau memperpanjang PKWT, maka kompensasi perjanjian yang pertama itu harus diberikan dulu sebelum kita teken atau tanda tangan perpanjangan PKWT selanjutnya. Nah, kompensasi perpanjangan ini juga sama diberikannya pada saat PKWT perpanjangan selesai. Dan ini semua pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing. Jadi semua berakhirnya PKWT ini adalah cermin bahwa tidak ada diskriminasi perlakuan yang sama terhadap PKWT maupun PKWTT terhadap perlindungan dan hubungan kerjanya berakhir. Jadi artinya ketika PKWT selesai dapat kompensasi, ketika PKWTT selesai dapat pesangon. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita lihat besaran kompensasi tadi bagaimana sih ngitungnya? Nah, tadi saya sampaikan ketika kita bekerja dengan PKWT 12 bulan secara terus-menerus, maka kita mendapatkan kompensasi sebesar 1 bulan. Ini 1 bulan. Ini dasarnya untuk kita tentukan baseline. Tapi kalau di bawah 12 bulan secara profesional, maka PKWT itu kita bisa hitung. Misalnya kalau 1 bulan, tadi kan dikatakan paling minimal, batas minimal 1 bulan kerja. Maka kalau 1 bulan, 1/12 kali 1 bulan upah. Kalau tadi harian tadi yang 3 bulan, 3/12 kali 1 bulan upah. Ini kita lakukan.
Nah, yang kalau lebih gimana? Misalnya lebih dari 12 bulan upah sama, lebihnya per 12 kali 1 bulan upah. Terus kalau misalnya perjanjiannya langsung 16 bulan atau 18 bulan, 1,5 tahun, boleh saja langsung 18 bulan kali 12 kali 1 bulan upah. Kalau langsung 2 tahun, boleh saja 2 tahun 24 kali 2, per 12 kali 1 bulan upah, berarti 2 kali. Nah, ini semuanya bisa masuk ke dalam rumusan ini. Lalu bagaimana upahnya? Upahnya kita seragamin sama-sama, sama dengan upah yang di pengupahan, upah yang di uang perhitungan pesangon. Pertama adalah dasar perhitungan pembayaran kompensasi. Upah itu ada yang pakai upah pokok dan tunjangan tetap, ada juga perusahaan yang menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap, dan juga tidak tetap. Misalnya, jadi menggunakan upah pokok, tunjangan tetap, tidak tetap. Nah, ini misalnya upahnya pakai tunjangan tetap. Nah, ada juga yang memang hanya upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Maka perhitungannya, kompensasinya yaitu upah pokok saja. Karena yang tunjangan tidak tetap tidak dihitung. Jadi yang dihitung upah pokok dan tunjangan tetap, atau hanya dia mengatakan upah saja, tidak ada tunjangan tetap, atau yang ketiga upah yang terdiri upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dia pakai upah pokok saja. Jadi yang dihitung yang tidak tetap tidak dihitung di dalam penghitungan kompensasi maupun hitungan di dalam pesangon atau hitungan di dalam pemberian lainnya, karena tunjangan tetap dan upah pokok kalau memang dia ada. Tapi kalau hanya upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dia upah pokok, karena tunjangan tidak tetap tidak menjadi dasar perhitungan pembayaran kompensasi. Ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu bagaimana kompensasi bagi pekerja PKWT? Ketika tadi satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, nah PP 35 mengatakan pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 besarannya itu didasarkan jangka waktu PKWT yang dimana pekerja itu melaksanakan pekerjaan di perusahaan itu. Artinya tadi ini yang banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kok 17 mengatur kompensasi diputus hubungan kerjanya sebelum akhirnya dikasih uang kompensasi tetapi tidak dapat apa-apa. Nah, tidak, tetap dia kompensasi diberikan sebagaimana diatur dalam pasal 15, tetapi tadi sisa kontraknya itu dibayarkan. Kalau pengusaha yang memutus tadi, maka pengusaha membayar kompensasi sesuai dengan masa kerjanya, lalu tambah ganti rugi. Tapi kalau pekerja yang memutus, pengusaha tetap membayar kompensasi, tetapi ganti rugi pekerja yang membayar. Nah, kompensasi tetap dikasihkan karena ini adalah penghargaan di mana dia kerja pada saat masa kerja itu dia sudah lewati. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, artinya semuanya kita fair. Kita fair bahwa semuanya itu sama-sama. Siapa yang memutus perjanjian, maka dia membayar ganti rugi. Lalu bagaimana sekarang pencatatan PKWT? PKWT sekarang ini tidak lagi kita catatkan melalui konvensional ketika nanti daring itu sudah selesai. Sekarang kami sedang membangun yang namanya adalah pencatatan PKWT atau EPK di sana, EPK. Lalu ada pencatatan PKWT maupun PKWTT. Nah, artinya di sana kita lihat. Selanjutnya lagi di sini dikatakan ini benar-benar implementasi di lapangan Bapak Ibu. Ketika belum selesai, daringnya belum ada, maka dia diberi kesempatan untuk dicatatkan di Dinas Kabupaten Kota paling lama 7 hari sejak penandatanganan PKWT. Tapi kalau sudah nanti daringnya ada, EPK sudah ada, maka 3 hari. Ini sebenarnya sama-sama enak Bapak Ibu, bahwa pengusaha sebetulnya ini lebih mudah, efisien waktu. Misalnya wilayah Bapak ada pekerjaan di Papua, Bapak tidak perlu lagi ke Papua karena bisa melaporkan melalui EPK, mencatatkan. Lalu semua dicatatkan.
Nah, ini juga pencatatannya, ini dikatakan harus memang, tidak wajib. Tetapi di dalam pencatatan PKWT ini, keluarlah barcode nanti. Nah, Bapak Ibu ketika akan mengesahkan peraturan perusahaan melalui EPP, atau mendaftarkan PKB melalui EPKB, maka sistem akan menanyakan mana barcode perusahaan saudara untuk PKWT dan PKWTT. Artinya di sana, memang di sini tidak ada sanksi, tetapi kita tidak bisa membuat pengesahan PP, mengesahkan PP maupun mendaftarkan PKB kalau kita tidak punya barcode atau bukti dari pencatatan PKWT. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita juga meringankan semua karena meringankan waktu, tenaga, pikiran, jauh, jarak dan lain sebagainya. Ini sama-sama ketika belum ada tersedia masih tetap karena memang PKWT diperlukan. Ini Bapak Ibu untuk pencatatan PKWT. Bagaimana PKWT? Apakah ada sanksi hukumnya? Ya, tadi dikatakan PKWT itu bekerjanya adalah sementara waktunya, bisa diperkirakan selesainya tidak terlalu lama, dan pekerjaannya bukan pekerjaan tetap, pekerjaan yang tidak tetap. Jadi kalau PKWT, Bapak Ibu, yang tadi dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tetap, jadi yang pekerjaan tetap dipakai PKWT, ini akibat hukumnya sama dengan Undang 13 sebetulnya. PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka demi hukum dia akan berubah menjadi PKWTT. Sejak kapan? Sejak adanya hubungan kerja. Nah ini akibat hukum. Lalu yang kedua, yang tadi, yang sifatnya tidak tetap tadi, yang harian, dia bekerja 21 hari selama 3 bulan, dia akan berubah menjadi PKWTT. Nah ini yang kita lakukan bersama, dan akibat hukum. Untuk itu kita harus lihat hati-hati apa saja pekerjaan yang memang kita harus lakukan dengan PKWT, apa saja yang kita tidak bisa lakukan dengan PKWT. Karena tidak semua pekerjaan yang harus di PKWT. Tadi yang sementara waktunya, tidak terlalu lama, pekerjaan produk baru, penjajakan, musiman, tambahan, dan juga produk mungkin pengembangan atau produk baru. Nah ini Bapak Ibu untuk PKWT. Kita masuk ke Alidaya. Alidaya yang kemarin di Kerawang pasti paling seksi, karena saya kalau ke Kerawang Pak, nah outsourcing ini paling terkenal nih di Kerawang nih. Sebenarnya outsourcing tidak bisa dihapuskan. Outsourcing adalah bisnis yang sekarang namanya Alidaya. Jadi artinya pada saat Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan bahwa Alidaya outsourcing, kita tidak mengatur lagi bisnisnya, tetapi kita mengatur adalah hubungan kerjanya, perlindungan hubungan kerja, perlindungan pekerjanya, kesejahteraan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan kerja. Nah, di dalam substansi Alidaya, Undang-Undang Cipta Kerja, tadi digarisbawahi bahwa perlindungan pekerja buruh Alidaya merupakan tanggung jawab dari perusahaan Alidaya. Karena perusahaan Alidaya mempunyai hubungan kerja dengan pekerjanya. Nah, kalau hubungan bisnisnya antara perusahaan pemberi kerja atau kita kenal dengan user, bisnisnya dengan vendor, maka kita serahkan undang-undang, peraturan pemerintah ini menyerahkan kepada sektornya, kepada masing-masing perusahaannya. Tetapi ketika masuk di dalam hubungan kerja, maka perusahaan Alidaya dia harus mengikuti semua pengaturan-pengaturan syarat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya. Tadi yang saya sampaikan di muka, di sektor apapun sama. Artinya di dalam perusahaan Alidaya tadi hubungan kerjanya dengan pekerja, dengan status hubungan kerja PKWT dan PKWTT, dan masalah urusan tanggung jawab, perselisihan dan lain semuanya merupakan tanggung jawab perusahaan Alidaya. Boleh nggak kita outsource? Boleh, silakan. Tetapi yang ranahnya, areanya
ketenagakerjaan adalah masalah perlindungan pekerja buruh alidaya ini dan kesejahteraannya. Nah, untuk itu diaturlah undang-undang ini mengamanatkan ya untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, di dalam peraturan pemerintah PP 35 selain tadi perlindungan pekerja buruh alidaya dan juga masalah perizinan usaha untuk perusahaan penyedia jasa maupun pemborongan pekerjaan, ini ada sendiri perizinannya. Jadi tetap ada. Bagaimana dengan Permen 19 dan 11 yang kemarin? Dengan adanya PP 35, maka Permen 19 dan Permen 11 tidak berlaku lagi. Karena Permen 19 dan Permen 11 adalah amanat dari pasal-pasal yang dihapus di Undang-Undang 13. Pasal 64, pasal 65, pasal 66 disempurnakan. Nah ini. Nah karena amanat pasal 64, 65 yang dihapus dan 66 yang disempurnakan, tidak lagi mengamanatkan mengenai bagaimana penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain maupun pengaturan pemborongan pekerjaan yang mengatur bagaimana mengatur core bisnisnya maupun non-core-nya, maka tadi kita tidak mengatur lagi di dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu kita sudah serahkan kepada sektor dan lembaga kementerian yang membidanginya. Misalnya perminyakan, minyak gas dan bumi misalnya migas, lalu kelistrikan misalnya, kelautan, perikanan dan lain sebagainya sesuai dengan sektornya, atau perbankan dan lainnya. Jadi alidaya yang kita kenal sekarang yang dulu outsourcing, hubungan kerjanya adalah tadi yang saya ulang kembali, ada dua, sama dengan perusahaan lain, yaitu dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau dia pakai perjanjian kerja waktu tertentu, maka dia pakai PKWT dan mendapatkan kompensasi. Kalau misalnya dia PKWTT, maka dia pakai namanya pesangon. Nah ini Bapak Ibu. Nah bagaimana amanat tadi dikatakan dalam penyusunan undang-undang maupun dalam penyusunan PP, kita tidak boleh terlepas dari putusan-putusan MK, uji materi Undang-Undang 13 dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini, di dalam perusahaan alidaya yang mempekerjakan berdasarkan PKWT, dulu diamanatkan dari MK 27 bahwa dalam perjanjian kerjanya mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja buruh apabila terjadi penggantian perusahaan alidaya dan sepanjang objek pekerjaan tetap ada. Nah, di dalam PP 35 dimasukkan memang, tetapi dikatakan bahwa apabila terjadi penggantian perusahaan alidaya dan sepanjang objek pekerjaan tetap ada. Ini dulu kita kenal dengan TUPE, MK 27. Kenapa adanya kelangsungan bekerja kita lindungi di sini? Karena dulu PKWT di perusahaan outsourcing, misalnya di perusahaan cleaning service misalnya, selesai sudah. Tetapi sekarang kalau PKWT di perusahaan outsourcing atau alidaya selesai, maka dia dapat kompensasi. Nah, tetapi boleh saja tetap ada penggantian pekerjaan di perusahaan yang baru. Nah, tetapi apabila ada objeknya kerjaan yang sama, kalau nggak ada tidak apa-apa, tetapi kompensasi tetap dibayar. Mau ada atau tidak pekerjaannya, kompensasi harus dibayar. Nah, inilah kenapa adanya pengalihan perlindungan hak-hak pekerja buruh yang ada di perusahaan yang baru, ini adalah sebenarnya memberikan perlindungan hak-haknya bagi pekerja buruh minimal sama yang dulu sama yang sekarang. Misalnya satpam dulu di perusahaan yang lama sama perusahaan baru minimal sama, begitu ya. Nah, jadi jangan turun begitu. Jadi inilah yang adanya harus ada namanya mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja buruh di perusahaan yang baru. Nah, ini. Nah, tadi pekerjaannya, objeknya ini itu harus sama. Misalnya cleaning service, security dengan security misalnya. Dan jadi artinya pekerjaan yang memang benar-benar pekerjaan yang sama pada satu pemberi pekerjaan yang sama juga gitu. Jadi cleaning service dari perusahaan pemberi kerjanya user yang sama misalnya dengan jenis pekerjaan yang sama. Ini Bapak Ibu,
untuk alidaya, dan bagaimana tadi yang saya kembalikan lagi, mungkin kita ulang-ulang agar supaya lebih nanti mengerucut, lebih mudah. Nah, ini dia. Tadi karena ada dulu yang 3 terkait, pemberi user mempunyai hubungan bisnis dengan vendor. Ini kita tidak atur lagi. Kalau dulu kita sampai atur. Itu tidak tetap sih, karena mereka juga bekerja. Kalau ada kita ambil aja. Terus kalau ya, dulu kita tidak atur. Nah, sekarang bahwa dulu kita atur, sekarang kita tidak atur karena dulu user dengan vendor ini adalah hubungan bisnis. Sekarang pun juga iya, tapi kita tidak masukkan di peraturan pemerintah. Kalau dulu masuk di Permen 19. Nah, ketika ada pekerjaan yang bukan core, non core, ya core dikerjakan di subkontraktor atau di perusahaan outsourcing, maka status hubungan kerjanya berubah kepada memberi pekerjaan. Nah, ini kita tidak bicara itu, bisnisnya kita tidak bicarakan, tetapi hubungan kerjanya si pekerja di perusahaan alidaya. Lalu bagaimana perlindungan pekerja buruhnya mengenai upah, kesejahteraan, syarat kerja, serta persisihan yang timbul, ini adalah tanggung jawab perusahaan alidaya. Oleh karena itu perusahaan alidaya wajib membuat perjanjian kerja, wajib membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama kalau dia punya SP. Artinya harus melakukan memenuhi pengaturan syarat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu bagaimana pengaturan alidaya ini? Nah, jadi kita kembali lagi bahwa konteksnya di dalam perusahaan alidaya kita hanya mengatur hubungan kerja saja, tetapi bukan hubungan bisnisnya antara pemberi pekerjaan dengan perusahaan alidaya atau vendor. Jadi kita tadi yang 3 terkait tadi, user, vendor, pekerja, yang kita atur adalah vendor tadi dengan pekerja. Jadi vendor dengan user, ketenagakerjaan tidak mengatur karena itu bukan areanya ketenagakerjaan, bukan ranahnya ketenagakerjaan, tapi itu adalah ranahnya bisnis murni. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana tadi sudah diberikan perlindungan pekerjanya, tetapi juga ada kebebasan pengusahanya, yaitu di dalam jenis pekerjaan bagaimana yang boleh di-outsource-kan, bagaimana apakah masih ada penentuan NOR dan non-core. Silakan asosiasi sektor masing-masing. Jadi karena jenis pekerjaan yang bisa dialidayakan, kita serahkan kepada perusahaan masing-masing sesuai dengan kebutuhan sektornya. Karena berbeda-beda yang dinamakan sektornya ini. Tetapi perlindungan hubungan kerjanya antara pekerja dengan perusahaan alidaya ini adalah ranahnya ketenagakerjaan. Kalau dia PKWT dapat sama kompensasi, kalau dia PKWTT dapat sama dengan pesangon. Nah, inilah Bapak Ibu, perlindungan pekerja buruh, upahnya, kesejahteraannya, syarat kerja, perselisihannya diatur semua di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, perusahaan alidaya ini wajib dia berbentuk badan hukum dan juga wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme OSS sekali saja dan pakai NIK di sana. Jadi artinya dia mau lokasi di mana saja, dia wajib izin berusaha. Ya, ini satu ke izin-izin semua jadi satu di OSS. Jadi mekanismenya udah satu kesatuan dan satu pintu. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau begitu tadi sudah sama-sama senang. Sebenarnya pengusaha dengan pekerja ini sama-sama senang. Ketika mau perjanjian tadi kita milenial, Bapak Ibu, yang milenial itu mengatakan bahwa saya sekarang nggak penting yang nanti pensiun misalnya, yang nggak penting tuh rumah tapak, saya nggak penting. Yang penting sekarang saya mendapatkan penghasilan yang bagus, lalu tempat tinggal yang nyaman. Kalau saya mau pindah, tinggal pindah sesuai dengan kemampuan saya misalnya. Walaupun milenial tidak memerlukan itu semua, tetapi negara harus hadir. Nah, negara inilah mengatur bagaimana tadi perlindungan, perjanjian kerja waktu tertentu, bagaimana melindungi PKWT, bagaimana kesejahteraan, bagaimana melindungi upah.
bagaimana membantu menyelesaikan perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Undang-Undang Cipta Kerja hadir, menyempurnakan peraturan yang sudah ada yang benarnya lebih baik lagi. Nah, untuk itu kita lihat, apa sih sebetulnya kalau kita nggak bayar uang kompensasi? Banyak katanya perusahaan yang nggak mau bayar nih, kemarin saya ngomong, saya nggak mau bayar uang kompensasi gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa pengusaha yang melanggar, ya dia nggak mau bayar uang kompensasi, pasal 61A Undang-Undang CK pasal 15. Nah, ini mengatur bahwa melanggar pasal 61 perusahaan nggak mau bayar kompensasi, lalu juga pasal 17 pengusaha membayarkan uang kompensasi tapi tidak sesuai perhitungan, lalu juga badan perusahaan alidaya di pasal 66-nya tidak mau bayar, tidak mau memenuhi izin, tidak mau berbadan hukum, dan tidak mau izin lewat OSS misalnya. Maka semua ini ada sanksinya, walaupun sanksi itu bukan pidana. Tetapi ini juga membuat tidak nyaman perusahaan ketika pengusaha misalnya dikenakan sanksi karena tidak membayar uang kompensasi, karena tidak membayar tidak sesuai kompensasi perhitungannya, kompensasi misalnya itu tadi. Lalu tidak juga mau berbadan hukum misalnya, nggak usah lah saya seperti sekarang aja banyak perusahaan outsourcing yang nggak pakai badan hukum juga bisa misalnya. Nah ini sanksi administratif dapat, ya tidak pidana. Pertama teguran tertulis, tapi nyambung Pak, pembatasan kegiatan usaha. Yang ketiga lagi, pemberhentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan selanjutnya pembekuan kegiatan. Ini tidak pidana, tetapi ini membuat tidak nyaman suatu perusahaan di dalam bisnisnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak melanggar semuanya, jadi kita melakukan segala sesuatunya aman. Sepanjang kita ikuti aturan dengan benar, semuanya adalah aman. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya rasa saya serahkan kepada Pak Syukur, apakah kita mau diskusi dulu tentang ini, apa mau langsung ke waktu kerja, waktu istirahat. Karena saya lihat memang kita harus diskusi lebih banyak, agar supaya pemahamannya atau kira-kira yang akan dipertanyakan Bapak Ibu bisa kita tuntaskan pada hari ini. Demikian Pak Syukur dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan pencerahan yang panjang lebar dan banyak sekali. Ini tentunya saya berharap teman-teman bisa bertanya terkait dengan penjelasan Ibu Direktur tadi, karena masih banyak di room chat ini juga banyak sekali pertanyaan. Karena kalau untuk waktu kerja dan waktu istirahat saya pikir tidak terlalu penting, karena banyak sekali hal-hal yang permasalahan di lapangan adalah terkait dengan PKWT. Mungkin sebelum ke teman-teman nanti akan bertanya, mungkin saya ingin satu pertanyaan Ibu. Mohon maaf ada gangguan. Terkait dengan pekerjaan tadi, pekerjaan tambahan Ibu. Ya, Pak. Dengan pekerjaan tambahan, karena kebetulan di Kerawang ini adalah banyaknya adalah industri manufaktur otomotif, yang mana order dari customer itu tidak selalu tetap tiap bulan dan tiap tahunnya. Ini terjadi fluktuasi. Apakah fluktuasi order ini bisa dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan sehingga dimungkinkan untuk PKWT? Itu satu Ibu. Yang kedua, bahwa sekarang ini sudah banyak teman-teman di industri yang sudah melaksanakan PKWT yang sudah berjalan mungkin dari tahun 2020 sebelum OOCK sudah disahkan. Nah, batasan untuk mulai menghitung kompensasi itu apakah sejak diundangkannya Undang-Undang CK atau dihitung sejak terjadi hubungan kerja? Mungkin untuk sementara itu dulu Ibu. Terima kasih.
Sama-sama buka sama. Belum. Lihat sendiri ya. Ya, bagaimana Pak Syukur tadi bahwa di di Kerawang itu kan banyak yang kerja tambahan ya Pak ya? Iya. Ya. Terus tadi kayak ada gangguan. Terus tambahan berarti kan berdasarkan tadi yang biasanya 100 menjadi 200. Nah, ini selisihnya ini yang namanya tambahan, Pak. Ya. Nah, begitu ya Pak ya? Ya. Tambahan. Lalu bagaimana tadi saya mohon izin Pak karena tadi ini bisa diulang ya Pak ya? Oke Bu. Yang pertama tadi bahwa industri di Kerawang ini kebanyakan adalah job order. Ya. Job order ini tentunya order setiap bulan tidak sama dan terjadi fluktuasi, kadang-kadang cukup tinggi ordernya tapi kadang-kadang juga cukup rendah, tetapi stabilnya katakanlah contoh stabilnya di 100, tapi pada saat tertentu dia bisa 150, bisa sampai 200. Apakah pekerjaan tambahan yang dari 100 menjadi 50 atau menjadi 200 ini dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan yang bisa di PKWT-kan? Kedua, bahwa di Kerawang sudah banyak juga terjadi PKWT ini sudah berjalan sejak 2019, 2020, dan apakah penghitungan kompensasinya ini terhitung sejak disahkannya Undang-Undang UU-CK atau sejak terjadi hubungan kerja? Itu dulu Bu, terima kasih. Makasih Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau pekerjaan tambahan, tadi yang saya sampaikan ketika dengar ya? Iya Bu, silakan lanjut Bu, dengar. Tadi dikatakan job order bahwa setiap bulannya tidak sama, tapi yang rutin tadi yang sama itu adalah misalnya 100 bulan. Lalu karena ada tambahan tadi menjadi 200. Nah, yang selisihnya itulah yang dikatakan pekerjaan tambahan, Pak. Karena tadi yang 100 tadi itu kan rutin tuh, Pak. Karena jadi itu yang tambahan tadi boleh Bapak menambah menjadi PKWT karena tambahan adalah selisih dari 200 dikurangin 100. Kalau tadinya 100 jadi 150 berarti 50 yang tambahan. Begitu ya, Pak? Kalau 250 berarti 150 yang tambahan. Boleh, itu kategorinya masuk pekerjaan tambahan berdasarkan pesanan dan target karena fluktuasinya tidak sama. Boleh Pak untuk, tetapi kalau yang rutin tadi yang saya sampaikan tadi biasanya bikin 100 ada nggak ada 100 dibikin. Nah, ini yang 100 inilah yang PKWT. Begitu ya Pak? Nah, boleh Pak. Nah, untuk PKWT 2019 dimulai Januari 2019 sampai 2022 misalnya. 2019 sampai dengan 2 November 2020 dia tidak dapat karena tadi bahwa dikatakan dapatnya sejak diundangkan, berarti tanggal 2 November 2020. Tetapi dari tanggal 2 November sampai dengan 2022 dia mendapatkan kompensasi. Itu Pak. Jadi berlakunya sejak diundangkan. Nah, sejak diundangkan. Jadi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PKWT jangka waktu belum berakhir, masa dia tetap berlaku sampai dengan berakhirnya. Tapi di dalam penghitungan kompensasi bahwa ketika itu diundangkan, itulah yang timbul, gitu Pak. Jadi mulainya dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2021 atau 2022 tadi, Pak. Begitu Pak. Bukan sejak adanya PP ya Pak, tapi sejak diundangkannya nomor 11 2020 tanggal 2 November. Oke Bu. Oke, terima kasih. Mungkin saya mewakili teman-teman dulu, ada satu juga pertanyaan begini Bu. Bahwa kalau di PKWT sebelumnya kan 2+1 istilahnya dan dapat diperpanjang 1 tahun dengan jeda waktu 30 hari. Dan dari keterangan Ibu tadi disampaikan bahwa PKWT bisa 5 tahun dan ini tidak mengenal mau 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun ataukah setahun, tapi maksimal 1 tahun, dan setelah 5 tahun perpanjangannya adalah sesuai dengan kesepakatan.
Oh enggak. Seperti itu, Bu. Setelah 5 tahun, berarti sesuai dengan perpanjangan, sesuai dengan kesepakatan. Pak, udah Pak? Ya, Bu, silakan. Ya, jadi di dalam PKWT dulu dicampur ya Pak, 212. Ya. PKWT-nya jangka waktu maupun selesainya pekerjaan tertentu jadi satu. Ya. Kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jangka waktu itu diakumulasikan adalah tidak lebih dari 5 tahun, Pak. Akumulasi jangka waktu, jadi nggak boleh ada perpanjangan. Tetapi kalau ada selesainya pekerjaan tertentu, pekerjaan misalnya bikin gedung, bikin jembatan, itu konstruksi, itu masuk kepada PKWT selesainya pekerjaan tertentu. Ini boleh diperpanjang sampai dengan selesainya pekerjaan tertentu. Jadi kalau yang jangka waktu tadi, yang penjajakan produk baru tambahan, cukup paling lama 5 tahun. Tapi Oke. kalau pekerjaan yang selesainya tertentu, bangun gedung, jembatan, bikin jalan tol, maka dia boleh sampai dengan selesainya pekerjaan tertentu. Kalau dia 4 tahun ternyata belum selesai, diperpanjang boleh. Udah 6 tahun diperpanjang, belum selesai, diperpanjang setahun lagi boleh. Tapi yang penting selesai dapat dengan pekerjaan tertentu. Itu juga harus dibuat kesepakatan, ruang lingkupnya harus ditulis batasan suatu pekerjaan yang selesai pekerjaan itu sementaranya. Jadi pekerjaan yang sekali selesai. Kalau gedung kan selesai jadi gedung. Kalau jembatan selesai jadi jembatan. Waktunya kapan? Diprediksi 5 tahun. Ternyata selesainya 4 tahun. Nah, berarti yang dibayar kompensasinya 4 tahun karena selesainya suatu pekerjaan. Begitu, Pak. Oke, Bu, terima kasih penjelasan cukup jelas. Mungkin dari rekan-rekan anggota Apindo Kerawang ada yang mau dipertanyakan ke Ibu Direktur, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya dari PT Nikawatek, Bu. Saya Teguh. Nikawatek bergerak di bidang tekstil, Bu ya. Selama ini untuk PKWT kami lakukan untuk jangka waktu paling lama itu 1 tahun ya. Kemudian bisa diperpanjang 2 kali. Yang baru karena melihat kondisi bisnis yang masih belum stabil, kami berencana untuk jangka waktu PKWT ini 3 bulan per 3 bulan, Bu ya. Apakah hal itu tidak menjadi masalah? Artinya 3 bulan nanti diperpanjang lagi, melihat kondisi kalau misalkan masih memungkinkan diperpanjang lagi dengan ketentuan total ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, paling lama 5 tahun gitu, Bu ya. Demikian pertanyaan kami, mohon dijelaskan. Terima kasih. 3 bulan itu ruang lingkupnya apa ya, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi Pak Syukur sampaikan, kami juga membuat produk yang sesuai dengan pesanan dari customer. Jadi kadang-kadang ada penambahan, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Bahkan kami harus mengurangi produksi, ya ada kondisi seperti itu. Jadi misalkan dalam 1 bulan untuk produk benang misalkan, Bu ya, satuannya itu bil, misalkan 3.000 bil ya. Nah, ketika ada permintaan bisa tambah sedikit ya, kadang-kadang 500 atau sekian lah, kira-kira begitu. Iya, Pak. Iya, Pak Jarod. Iya.
Jadi benar, tadi kan kita tambahannya Pak ya, Bapak ada pekerjanya yang memang rutin, kontinu dan tetap dengan pekerja tetapnya. Lalu ketika ada tambahan, tadi ada target, ada juga itu, maka boleh saja tambahan itu. Tidak hanya di seksil misalnya, ada juga di hotel. Ketika hotel hari Sabtu Minggu rame, maka bisa ada pekerjaan tambahan di hari Sabtu dan Minggu, itu kita bisa PKWT. Nah artinya di sini juga di retail juga bisa ketika ada jam-jam tertentu misalnya dia bisa, tapi nanti masuknya kalau yang tadi yang kerja masuk ke jam-jaman ya Pak ya. Nah kalau Bapak tadi adalah pekerjaan yang 3 bulan karena tadi tambahan benang ya Pak, karena ada pekerjaan yang memang intinya yaitu buatnya secara rutin, kontinu dan tetap, tapi ada tambahan tadi sesuai order, sesuai dengan permintaan. Jadi tambahannya kan nggak mungkin juga Pak, kalau memang kita memang selesainya 3 bulan, kita bikin setahun juga tidak mungkin ya Pak. Nah oleh karena itu keleluasaan di sini, nah kita tadi paling lama 5 tahun karena silakan saja begitu kan. Nah artinya 3 bulan selesai Bapak berarti bayar kompensasinya 3/12 kali 1 bulan upah ya Pak ya. Jadi selesai dari perjanjian 3 bulan, maka dia dapat kompensasi 3/12 kali 1 bulan upah. Silakan saja, tetapi kalau dia 1 tahun, dia 1 bulan upah dapatnya. Nah, karena memang ini masuknya adalah PKWT jangka waktu, yang mana jangka waktu paling lama 5 tahun, sementara jenis sifat pekerjaannya diperkirakan penyelesaian tidak terlalu lama, bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Bisa saja penjajakan juga bisa saja terjadi. Nah ini tambahan, nah Bapak ini di tekstil, di benangnya adalah tambahan. Iya Pak, jadi Pak Jarot ya, Pak Jarot, demikian Pak. Ya Bu, Silakan Izin yang bertanya Bu. Pak Syukur bisa nanya Pak? silakan Pak. Dari Bangun Perkasa Pak, Karawang. Halo? Ya Pak, silakan Pak. Bapak Ya, baik, Pak. Assalamualaikum, selamat sore Bu Direktur. Selamat sore Pak. Saya Andi Taslim Bu dari Bangun Perkasa Karawang. Pertanyaan saya 2 Bu. Yang pertama, tadi terkait tentang penjelasan Ibu pekerja harian itu tetap dilakukan PKWT. Ya. Nah, bagaimana dengan yang masa kerjanya tidak sampai 21 hari, Bu? Artinya di bawah 21 hari, apakah tetap dia dibayar kompensasi? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan terkait peraturan pemerintah 35 ini, Bu, apakah nanti ada turunannya lagi ke Permenakernya, Bu? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Andi. Ya Pak, sudah langsung ya Pak ya. Pak Andi. Ya Pak Andi, jadi harian ini ketika dia tadi kan jenis pekerjaannya berubah-ubah, waktu volumenya, upah berdasarkan kehadiran, tidak lebih dari 21 hari ya Pak ya. Nah ini kalau dia 20 hari, maka dia dapat kompensasi karena apa? Karena 20 hari dianalogikan bahwa dia sama dengan 1 bulan. Kenapa? Kalau kita kerja 5 hari, 1 minggu, kan 1 bulannya 20 hari. Nah ini, nah kalau yang 19 hari misalnya atau 15 hari, di bawah 20 hari dia tidak dapat. Kenapa? Karena yang diatur di dalam kompensasi adalah yang bekerja minimal 1 bulan terus menerus. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang harian itu 20 hari dia masuk dapat. Tapi kalau yang 19, 18, 16 misalnya dia tidak dapat. Kalau 20 hari dianalogikan karena dia sama dengan 1 bulan. Begitu Pak Andi Tabrin. Gitu Pak. Nah selanjutnya ada nggak peraturan pemerintah peraturan menteri lagi untuk PKWT dan alidaya tidak ada Permenaker, tetapi di waktu kerja, waktu istirahat ada Permenakernya yang membicarakan masalah waktu kerja, waktu istirahat di sektor tertentu, Pak. Begitu.
Oke, cukup jelas Pak Andi ya. Oke. Izin bertanya. Ya Pak, monggo. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya Faisal Bu dari PT YPMI, Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia. Ya, silakan Pak. Dengar suara saya Bu? Ya, jelas Pak. Silakan. Ya, izin Pak Syukur. Monggo Pak. Menyambung pertanyaan dari Pak Haji Syukur. Jadi seandainya ini masalah kompensasi untuk PKWT. Jadi seandainya ada karyawan kita ya di PKWT pertamanya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Kemudian kami sudah perpanjang di kontrak kedua di 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Pertanyaannya, untuk perhitungan kompensasinya Ibu, itu pada saat nanti dia selesai PKWT di kontrak kedua di 31 Desember 2021, saya membayar kompensasinya itu 1 bulan upah atau 14/12 karena masa berlaku UU CK itu per November 2020 ya. Itu pertanyaannya Ibu. Jadi masih agak bingung nih kita untuk menentukan pembayaran kompensasinya. Ya Pak, baik. Pak Faisal. Ya Ibu. Undang-undangnya tanggal 2 November tahun 2020. Jadi Bapak Betul. 1 Januari 2020 sampai 2 November 2020 tidak dihitung. Yang dihitung dari 2 November sampai dengan 31 Desember 2020. Berarti November, Desember, 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, ini perjanjian pertama. Berarti di perjanjian pertama perusahaan bayar 2 bulan. Setelah bayar 2 bulan, Bapak perpanjang 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 ya Pak, setahun. Berarti timbullah haknya kompensasi 1 bulan. Gitu ya Pak ya. Nah, di pertama ini yang Desember November ke Desember ini kan 2 bulan kerja Pak. Jadi 2/12 kali 1 bulan. Jadi 1/6 upah ya Pak ya. Yang pertama. Perjanjian kedua Bapak 1 bulan. Ya Pak. Oke. Ya, walaupun PP 35-nya di Desember kontrak pertama itu juga belum terbit ya Bu? Iya, tapi dikatakan bahwa undang-undang besaran uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja pekerja buruh yang terhitung mulai sejak tanggalnya diundangkan Undang-Undang Nomor 11 2020. Artinya tanggal 2 November. Nah, PP itu kan pengaturan pelaksanaan, tetapi sebenarnya di undang-undang itu kan sudah hidup, Pak. Cuma pengaturan pelaksanaannya kita tunggu. Jadi dikatakan di ketentuan penutup bahwa besar uang kompensasi hitungnya mulai undang-undang diundangkan 2 November 2020. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Saya tanya Bu. Ya, Pak. Tanya dong Pak. Ya. Silakan. Silakan. Ya, selamat sore Pak Haji. Selamat sore Ibu. Iya Pak. Saya mau bertanya Bu, ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama adalah tadi dijelaskan kalau untuk pekerjaan yang sifatnya tambahan itu boleh dikerjakan PKWT. Apakah itu juga boleh dikerjakan oleh alih daya Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PKWT saat ini kan UMSK sudah tidak ada nih Bu. Apakah boleh kita menggunakan UMK Bu? Untuk yang baru direkrut. Terima kasih Bu. Ya, tadi PKWT Pak. Kalau misalnya PKWT Bapak kerjanya kan per sektor, diserahkan ke sektor masing-masing. Kalau memangnya diserahkan ke perusahaan alih daya,
tetap perusahaan alidaya membayar kompensasi gitu. Jadinya tambahan tadi Bapak pekerjaannya diserahkan ke perusahaan lain ke alidaya, boleh saja sesuai dengan kebutuhan sektor, tetapi tetap bayar kompensasi Pak, begitu sebagai PKWT. Jadi kalau di alidaya dia PKWT, maka perusahaan alidaya membayar kompensasinya. Kalau dia PKWTT, perusahaan alidaya membayar pesangonnya. Begitu Pak untuk ininya. Oke, Bu. Terima kasih. Sorry Pak Haji, mau ada tambahan pertanyaan sedikit. Ya, Tapi ini belum terjawab yang pertanyaan. yang terkait dengan Ikut nanya nih. Pak, ini Ketua, nanya dong Pak Ketua. sebentar Pak, satu-satu Pak. Siap. Yang kedua tadi belum dijawab Ibu, Ya. yang apakah boleh kita bayar rekrut tapi untuk gajinya, salary-nya kita bayar berdasarkan UMK. Iya, karena upah sektor udah nggak ada ya Pak. Betul Ibu. Yang dipakai upah apa di sana? Kita lagi nyusun struktur skala upah Bu, jadi karena ada perubahan maka kita mau susun lagi. Nanti kita akan bayar berdasarkan struktur itu Bu, termasuk yang kontrak. Nah, yang sekarang upah yang sedang berlaku apa Pak? Yang sekarang itu UMSK 2019 Ibu. Nah, UMK ininya upah sektornya sampai kapan? Upah sektornya kan ada yang UMK 2020 tapi kan kemudian itu dicabut oleh PP 36 ya. Nah, Ya. jadi kebetulan kita sekarang yang dibayarkan adalah UMSK 2019. Belum ada upah baru. Sebelumnya kita nunggu yang UMSK 2020 tapi kan akhirnya itu dicabut tuh, Bu. Kan dikatakan kalau upah sektornya masih, maka pakai upah sektor. Kalau upah sektornya lagi tidak lagi yang baru, maka tidak dibuat upah sektor lagi ya kan Pak? Iya betul. Ya kan begitu ya PP 36-nya mengatakan. Jadi artinya upah yang ada sekarang yang mana? Upah yang tertingginya yang dipakai di daerah Kerawang. Oke. Karena struktur skala upahnya juga belum ada, Bapak. Bapak baru mau bikin, ya? Ada karena apa namanya, kita melihat ada kebingungan, ada ketidakpastian upah yang mau dibayar yang mana, maka kemudian upah sektoral 2019 itu akan kita jadikan upah minimum di perusahaan kita gitu. Ya. Jadi jadi upahnya, jadi berarti kan upah tertingginya upah sektor ya Pak? Iya, tapi yang 2019 Bu, karena yang 2020 kan kemarin masih ada ketidakpastian itu ya. Oke, mungkin saya bisa bantu jelaskan sedikit Ibu. Ya. Jadi begini, terkait dengan UMSK Kerawang pada tanggal 16 Desember, tanggal 11 Desember 2020, Gubernur Jawa Barat menetapkan UMSK Kabupaten Kerawang, di mana UMSK itu karena mereka produk hukum dan hanya bisa dibatalkan dengan produk hukum juga, maka kita melakukan upaya PT-UN di pengadilan PT-UN di Bandung. Terlepas dari itu semua, amanah di PP 36 pasal 82 menyatakan bahwa gubernur harus mencabut UMSK yang sudah ditetapkan setelah tanggal 2 November. Tetapi tidak semerta-merta kemudian itu batal demi hukum sebelum adanya pencabutan, dan pencabutan oleh gubernur ini tentunya juga harus melalui produk hukum, yaitu melalui Kepbuk. Tapi sampai sekarang masih belum dicabut dan kita juga proses PT-UN sedang berjalan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan banyak teman-teman yang sudah melaksanakan UMSK tahun 2020 yang nilainya 5.300.000 sekian. Tetapi juga ada yang masih menjalankan atau membayar upah karyawannya itu berdasarkan UMSK tahun 2019 sebesar 4,9. Ada pemikiran dari teman-teman karena di tahun 2021 ini sudah tidak ada
UMSK sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 11, maka ada pemikiran bahwa akan membayar upah berdasarkan UMK 2021 yang besarannya 4.700.000. Kami berpendapat, Apindo berpendapat bahwa bagi teman-teman yang sekarang ini upah terendahnya adalah UMSK 2020, maka untuk 2021 ya tetap berlaku UMSK 2021 meskipun itu akan terjadi perbedaan yang cukup tinggi dengan UMSK Kerawang. Tetapi bagi teman-teman yang masih melaksanakan upah, membayar upah berdasarkan UMSK 2019, maka upah terendahnya adalah UMSK 2019 untuk tahun 2021. Nah, ini mohon pencerahan aja, Bu. Kalau saya berpendapat karena upah terendahnya UMSK 2019, maka itu tetap berlaku. Tapi bagi perusahaan yang sudah melaksanakan upah atau membayar upah di tahun 2020 itu berdasarkan UMSK 2020 sebesar 5,3, maka tahun 2021 upah terendahnya adalah UMSK 2020. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Syukur. Pak Muhyiddin ya, makasih Pak Muhyiddin. Iya, nah ini kan kembali lagi Pak, proses transisi yang dikatakan. Ya, kalau proses transisi yang dikatakan bahwa apabila upah sedang berjalan, maka upah itu tetap, dan selanjutnya maka upah sektor tidak ada lagi, tidak dibentuk. Nah, inilah yang harus memang kearifan kita bersama, karena tadi bahwa mengamanatkan gubernur harus mencabut, dan itu ada prosesnya Pak. Sepanjang itu belum selesai dicabut, maka upah yang lama itu tadi benar, bijak juga, memang bijak itu Apindo, bahwa yang sudah biasa dilakukan diterima itu dulu diberikan sampai dengan adanya tadi pencabutan secara umum, karena tidak serta-merta ya Pak ya, masih ditunkan ya Pak ya, masih dibuat. Jadi artinya memang ini Kerawang memang kan sudah lebih tinggi dari semua ya Pak. Terakhir upahnya itu sektor 5 jutaan, sementara upah minimumnya aja di Jawa Barat jauh ya Pak ya? 1,9 Bu. Ya, terus kalau upah kotanya juga jauh juga ya Pak. Jadi kembali lagi Pak, Dewan Pengupahan tempatnya Bapak di Kerawang itu bagaimana memutuskannya? Ini harus dibicarakan secara bijak karena memang ini upah. Masalah upah memang harus dibicarakan kembali di Dewan Pengupahannya mengenai upah sektor tadi yang memang tidak lagi dilakukan. Lalu bagaimana untuk kelangsungan dan kondusifnya daerah Kerawang? Karena memang ini harus kehati-hatian Pak. Saya tidak bisa mengatakan yang ini atau yang ini karena harus dibicarakan lagi di Dewan Pengupahannya Pak. Karena ini harus ada kehati-hatian kita di dalam penentuan upahnya. Kalau misalnya tadi karena akan terjadi pengurangan dari yang lama menjadi yang baru ya Pak ya. Nah itu saya rasa harus dibicarakan kembali ke Dewan Pengupahan Pak. Nah Apindo dan Dewan Pengupahan berbicara sama-sama, duduk sama-sama karena ada produk hukum yang harus dicabut dan juga ada produk hukum yang akan tadi kan bagaimana kelanjutannya. Begitu Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin dan Pak siapa nih? Pak Faisal ya? Pak siapa? Pak Faisal, oke Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Terima kasih Bu, terima kasih, cukup jelas Ibu. Ya, silakan Pak. Berikutnya dari Tekno dulu ya Pak, setelah itu nanti dari Sugidi, supaya tadi urutannya untuk pertanyaan kita bisa tidak tumpang tindih. Silakan dari Tekno Pak. Dari Teknopark. Pak Tri Jananto mana? Untuk Pak Sri Jananto tunggu 10 menit lagi bisa nggak Pak? Oke. Sugiti. Baik Pak, saya Pak. Assalamualaikum Bu Direktur, mau tanya, mau konfirmasi terkait yang uang kompensasi. Ya. Ada 2 pertanyaan, yang pertama kompensasi, yang kedua alidaya. Kompensasi, kalau yang untuk meninggal apakah perusahaan wajib bayar? Ya. Yang kedua alidaya, tadi Ibu jelaskan jenis pekerjaan yang dialidayakan tergantung pada
Ini saya mau konfirmasi, artinya tidak dibatasi pangan yang non core, artinya boleh core, begitukah? Selamat. Ya Pak, Pak namanya Pak Tenokrat. Sandi Bu. Pak Sandi ya? Ya, oh ya Pak Sandi ya. Ya Pak Sandi saya langsung ya Pak. Nah, jadi uang kompensasi itu tadi dapatnya diberikan yang meninggal dunia. Iya memang kalau dia kerjanya setahun kan dia punya hak kompensasi 1 bulan ya. Berarti kan nanti ahli warisnya menerima Pak. Nah jadi memang walaupun dia diputus karena meninggal dunia bukan berarti hak-haknya dia hilang. Jadi karena ada di situ kalau dia meninggal berarti ada hak-hak dia yang memang dia harus disampaikan kepada ahli waris. Nah kalau dia kerjanya 2 tahun maka dia ada haknya 2 bulan maka itu diberikan tapi bukan pada yang meninggal Pak tapi pada ahli warisnya. Nah kan udah meninggal nggak perlu lagi dapat betul tapi kan ahli waris mendapatkan hak-haknya si pekerja yang meninggal dunia. Begitu Pak. Bu, untuk pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 itu dinyatakan bahwanya PKWT akhir sebagaimana maksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B dan C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi. Artinya kalau yang meninggal di situ nggak keterangan pengusaha wajib Bu, itu gimana Bu? Iya, nggak meninggal karena meninggal dia nggak dikasih yang meninggal Pak, tapi hak warisnya kan menerima karena di sini dikatakan dikaitkan di dalam pasal ini dikatakan bahwa selain di Undang 51 di pasal Bu di sini dikatakan bahwa kan bentar ya ini jadi kembali lagi dia timbul di dalam kompensasi pekerja yang meninggal dunia dia kan waktu kerja dapat punya hak kompensasi Pak. Memang meninggal dunia tidak perlu disebut, tetapi sudah ada bahwa ahli warisnya menerima hak-haknya yang belum diterima oleh si meninggal itu, Pak. Itu ada di pasal berapa ya, Pak? Bu, punten Bu. Di pasal berapa nih? Bentar, ini Pak ada. Hah? Ada Pak. Ya, aduh, kemarin. Di undang 11-nya dikatakan bahwa nah, ini ya Pak ya. Enggak ibunya. Iya. Enggak ibunya. Tapi itu udah. Nah ini pasal 61 kan gini, pekerja berakhir meninggal dunia buruh, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya suatu pekerjaan tertentu ya Pak ya di sini. Lalu dikatakan lagi di PKWT tadi yang Bapak katakan di pasal 14 ya. Pasal 61 saya. Nah di sini dikatakan bahwa kembali lagi kita walaupun dia meninggal dunia, dia kan PKWT-nya berakhir Pak karena meninggal dunia. PKWT dia berakhir karena meninggal dunia. Karena orang berakhir itu PKWT selain jangka waktunya berakhir, maka dia juga berakhir ketika dia meninggal dunia. Nah inilah yang dikatakan tadi di sana bahwa hak warisnya dalam hal pekerja buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Artinya tidak dibedakan di dalam PKWT maupun PKWTT ketika meninggal dunia di pasal 61 di ayat 5 dikatakan demikian Pak. Jadi kita analogikan ke dalam pasal 61 ayat 5. Ini ya Pak ya. Jadi dalam hal pekerja buruh meninggal dunia mau PKWT maupun PKWTT Pak, ahli waris pekerja buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan undang-undang atau hak-haknya yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu Pak. Jadi 61-nya jelas Pak di ayat 5 ya Pak. Pak, ya Bu. Ya, Bapak bisa lihat 61 ayat 5 memang sih Bu menyatakan demikian. Iya. 61 ayat pengusaha wajib uang kompensasi itu Bu. Ya, jadi Pak, PP 35 itu tidak semua yang harus dimasukkan dalam PP 35 karena contoh ya Pak, ganti rugi. Ganti rugi di PP 35 tidak ditulis. Di pasal 17 apabila pengusaha memutus hubungan kerja, maka pengusaha membayar namanya kompensasi. Nah, tapi ganti rugi tidak ditulis di situ. 62 Undang-Undang 13 hidup. Nah, ini kan 61 Undang-Undang 13 hidup, Pak.
begitu. Jadi tadi dikatakan di depan bahwa ada yang merubah, ada yang menghapus, ada yang disempurnakan. Jadi tidak semua yang ada di PP 35 diatur di dalam PP 35. Kalau tidak diatur dalam PP 35, maka undang-undang existing tadi di depan itu tetap berlaku. Jadi itu Pak kuncinya. Jadi tidak dipindahkan. Ini kita menyempurnakan masalah PKWT saja, tetapi untuk meninggal dunia itu ya bisa PKWT, bisa PKWTT, begitu Pak. Jadi kembali lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang existing sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Jadi di pasal 61 ayat 5 ini jelas. Lalu contoh lagi tadi, PP 35 pasal 17 mengatur tadi ya uang kompensasi, tapi tidak ngomong ganti rugi. Nah, ganti rugi yang ngaturnya di pasal 62 Undang-Undang 13 sama. Nah, ini juga yang meninggal dunia, uang kompensasinya karena itu hak pekerja yang dapat adalah ahli waris. Oleh karena itu pasal 61 ayat 5 kita merujuknya ke sana. Ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Satu lagi Bu, mau tanya, Pak. Yang Alidaya tadi. Ya, silakan Pak. Yang Alidaya Bu, yang tadi Bu, yang kedua Bu, pertanyaan kedua. Alidaya, kalau Bapak serahkan ke ini ya, kemana? Ke Alidaya apa Pak tadi Bapak sudah lupa saya nanya. Kan tadi bukan tergantung kebutuhan sektor. Nah, nanti itu tidak dibatasi pada non-core saja, artinya boleh gitu kah? Ya, boleh saja. Kan kalau dulu kita kan batasi Pak bisnisnya antara lain ini gitu kan Pak, core dan non-core. Sekarang kita lepas bahwa kita tidak melihat core dan non-core, tetapi kita serahkan kepada kebutuhan sektor masing-masing dan perusahaan masing-masing yang tahu. Nah, oleh karena itu kita tidak mengurusi yang namanya bisnisnya, tetapi kita mengurusi hubungan kerja dan perlindungan saja. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang bisa dialidayakan monggo saja, tergantung pada kebutuhan sektor masing-masing. Jadi ini sebetulnya sama-sama fair nih Pak. Untuk jenis pekerjaannya Bapak bisa sesuaikan dengan kebutuhan sektor, tetapi perlindungannya, kompensasinya Bapak harus bayar, kesejahteraannya harus bayar sesuai dengan pengaturan syarat kerja di PK, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersama. Ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Mau tanya Bu. Terima kasih Pak Ketua. Ji, mau tanya Pak Ji dari Teknopark. Sebentar Pak. Saya ingin sampaikan dulu bahwa sekarang sudah dikenal lagi core dan core untuk Alidaya. Makanya saya berharap teman-teman yang ada di sektor, karena di Kerawang sudah ada 7 sektor, kami berharap perusahaan-perusahaan itu gabung ke sektornya masing-masing. Ada komponen, ada otomotif, ada plastik, ada elektronik, dan sebagainya. Sehingga nanti sektor bisa menetapkan mana yang kita bisa jadikan ke Alidaya atau tidak. Jadi nanti kita sepakatin di dalam sektor masing-masing sehingga semuanya jadi sepaham. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan untuk gabung di sektor masing-masing. Ada plastik, ada komponen, ada elektronik dan lain sebagainya, karena secara legal formal sektor-sektor ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah karena sudah mendapatkan pengesahan dari Kumham, dari kementerian. Jadi saya sekali lagi berharap teman-teman untuk gabung di sektor masing-masing. Ibu, mungkin kita sepakati ya, mungkin kita sampai jam 3:30 Ibu ya. Saya yakin Ibu masih banyak kegiatan, dan terkait dengan PHK, saya minta mohon waktu Ibu lagi, mungkin minggu depan kita bisa sambung lagi khusus untuk membicarakan terkait dengan PHK, karena hari ini sudah cukup banyak materi yang Ibu sampaikan dan kami juga sangat terbantu sekali. Kita sepakati nanti sampai jam 3:30 dan saya mohon waktunya Ibu, minggu depan kita bicarakan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Terima kasih. Ya. Mohon satu pertanyaan Pak Ji buat melengkapi. Bentar Pak, biar dijawab dulu sama Ibu Direktur Pak. Setelah itu nanti dari Teknopark silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Toha. Jadi sepakat, kita kan dulu bikin asosiasi sektor untuk menentukan
core bisnis dan non-core untuk menentukan kegiatan yang non-core yang diserahkan kepada perusahaan lain. Lalu juga menyerahkan juga kegiatan non-core untuk disubkonkan. Nah sekarang ini sebenarnya udah fair Pak. Nah perusahaan memikirkan semua kelangsungan hidup perusahaan sesuai tadi dengan sektor dan kebutuhannya, tetapi juga tidak boleh lepas dari perlindungan pekerjanya mengenai upah, kesejahteraan, syarat kerja, persisihan yang timbul yang diatur dalam perjanjian kerja dengan perusahaan masing-masing dan juga peraturan perusahaan kalau sudah punya PKB di PKB. Artinya kita konsentrasi di situ. Dua hal yang memang harus sejalan. Pengusahanya harus jalan dilindungi, pekerjanya juga harus jalan dilindungi. Sama-sama enak. Ketika PKWT tadi dia nggak mau panjang, misalnya di tengah jalan tadi selesai perjanjian kerja putus, lalu bayar kompensasi, ada perjanjian ditambah lagi perpanjangan monggo, mau stop juga monggo. Jadi selesai perjanjian putus dibayar. Nah, silakan diperpanjang boleh, tidak boleh. Ini kedua belah pihak. Jadi ada bargaining di sini, tapi tidak melanggar undang-undang. Tadi saya sepakat, terima kasih Pak Toha, karena sudah ada sektor masing-masing di kebutuhannya juga tahu. Nah, silakan atur dengan baik. Bagaimana kira-kira apakah memang mau dialidayakan atau tidak tergantung masing-masing kebutuhan sektor. Karena ada kebebasan di sini memilih. Nah, tetapi jangan lupa walaupun di perusahaan alidaya, perusahaan user atau Bapak sebagai pemberi pekerjaan kepada perusahaan alidaya, jangan lupa bahwa harus ada kompensasi yang harus dialokasikan dan dibayar untuk pekerja. Jadi terima kasih. Memang sangat menarik Pak. Karena ini sesuatu yang tadinya kita terlalu ngatur, tetapi kita tidak bisa menjangkau Pak. Mengatur perusahaan outsourcing, kasus tidak selesai-selesai karena yang kita atur adalah bukan domain kita. Kayak ngatur kelistrikan, kita nggak ngerti yang namanya listrik. Kadang-kadang asosiasi mengiyakan saja, karena terjadi Pak, saya menangani kasus namanya kasir diborongkan. Padahal yang namanya pemborongan adalah harus dihitung satuan hasil atau jumlah yang diborongkan. Nah ini asosiasi menandatangani oke, lalu dicatatkan yang mencatatkan iya, karena tidak punya katanya hak untuk menanyakan yang alur proses produksinya apa itu. Nah artinya sekarang kita tidak terbelenggu oleh aturan bisnisnya, silakan masing-masing bisnis tahu tergantung sektor. Lalu juga silakan pengaturan syarat kerjanya dengan baik. Jadi saya rasa memang kita pelan-pelan semua kita memposisikan sesuai dengan aturan secara benar, karena saya yakin Bapak Ibu kalau kita melakukan dengan benar secara perundang-undangan yang berlaku dan tidak di bawah undang-undang, insya Allah semuanya aman Pak, berkah buat dua-duanya. Terima kasih Pak Toha, silakan lanjut. Saya Pak Imam satu aja nambahin. Ya. Ya, selamat sore Ibu Direktur. Ya Pak Imam. Maaf kalau saya agak terlambat masuk, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan apa belum, saya belum tahu. Ini tadi kan masalah berkutat mengenai kompensasi, Bu. Saya ingin menambahkan yang satu lagi mengenai masa kerjanya. Jadi kalau sebelum Omnibus Law dia sudah PKWT, sampai sekarang sudah keluar Omnibus Law pun masih PKWT. Nah perhitungan 5 tahunnya itu apakah dihitung masa kerjanya sejak adanya perjanjian kerja sebelum Omnibus Law, atau 5 tahun itu dihitung dari sejak keluarnya Omnibus Law November tersebut. Itu aja Bu, ingin melengkapi itu biar lebih jelas. Makasih. Ya, Pak Imam, terima kasih. Selamat datang, selamat ketemu. Jadi memang tadi semua di penutup ada, memang dikatakan bahwa PKWT yang pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, uang kompensasi untuk PKWT jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Tapi kalau yang sudah lewat tadi saya ulang lagi yang untuk Pak Imam. Misalnya tadi 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2021, 1 Januari 2022 misalnya. 1 Januari 2020 sampai dengan November tanggal 2 ini tidak dapat uang kompensasi. Tapi dari tanggal November bukan kompensasinya Bu, maaf Bu. Masa kerjanya. Masa kerjanya hitung dari sejak sebelum itu atau sejak keluar
Omnibus Law? Masa kerjanya, Bu? Iya, itu tadi saya udah sampaikan, Pak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 2 November 2020. Saya contohkan tadi kalau misalnya itu kan tadi ya, Pak. Nah, kalau ketika di tengah jalan, ya kan peraturan perjanjian kerja waktu tertentu Bapak lagi jalan nih. 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2022. Artinya 1 Januari 2020 sampai dengan 2 November 2020 nggak dapat kompensasi. Nah, 2020 November sampai dengan 1 Januari 2022 itu dapat kompensasi yang masa kerjanya dihitung tadi Pak berapa bulan tuh. Nah, setahun lebih berarti kan. Nah ya kompensasi diberikan kepada pekerja PKWT 1 tahun itu 1 bulan Pak. Tapi kalau kurang dari 1 tahun profesional, misalnya 6 bulannya 6/12 kali 1 bulan upah. Jadi karena tadi dari November sampai dengan Januari 2022 itu adalah 14 bulan, berarti dia dapatnya 14/12 kali 1 bulan upah. Jadi masa kerjanya dihitung, kalau masa kerjanya dihitung yang buat kompensasi itu, tapi kalau masa kerjanya PKWT tadi diselesaikan, yang Bapak sedang jalan sampai dengan 2022 diselesaikan, kalau 2 tahun ya 2 tahun. Cuma di dalam 2 tahun Bapak itu PKWT, ada haknya yang timbul ketika ada Undang-Undang 11 2020 diundangkan. Begitu Pak Imam? Maaf Bu, tambahan maksud saya, dihitung 5 tahun. Dihitung 5 tahun itu dari sejak hubungan kerja sebelum Omnibus Law, atau 5 tahun itu dihitung sejak keluarnya Omnibus Law 2 November. Itu maksudnya Bu. 5 tahun itu kan Pak, 5 tahun ini kan setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja Pak, kalau kontrak PKWT. Kalau dulu kan 212. Nah, kalau Bapak kontraknya yang masa kerjanya misalnya tadi yang Bapak mau tanya apanya ya? Yang mau saya tanyakan itu Bu, jadi kalau misalnya kan di dalam undang-undang yang baru ini paling lama 5 tahun kontrak itu, boleh setahun misalnya selama itu. Nah, kebetulan sebelum Omnibus Law keluar, dia sudah kontrak nih. Sampai sekarang masih berjalan sampai nanti 2022 kontrak pertamanya. Nah, untuk menghitung 5 tahun itu, apakah dari sejak ada perjanjian awal atau nunggu nanti dihitungnya sejak Omnibus Law gitu? Masa kerja dihitung 5 tahun ini loh maksudnya Bu. Nah, Bapak kan gini, paling lama 5 tahun katanya Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak? Iya. Terus di dalam perjalanannya baku 5 tahun, Bapak sudah ada namanya kontrak, ya kan Pak? Kontraknya misalnya udah setahun nih, setahun. Yang Bapak tanyakan, apakah yang setahun ini keikutnya? Ya kalau masa kerja kontraknya terikut, ya Pak. Tetapi sejak ada hubungan kerja. Tetapi, nah tadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kontrak tadi ada hak yang kompensasi. Nah, artinya gitu Pak. Nah, kalau hak kompensasi hitungnya sejak undang-undang tadi diberlakukan. Nah, ketentuan peralihan mengatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PKWT jangka waktu yang belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Kan gitu ya Pak? Jadi sejak ada hubungan kerja. Begitu Pak. Nah, karena nyambung. Nah, tapi kalau Bapak 1 tahun sampai November, berarti kan sudah selesai itu Pak. Berarti mulai yang dihitung adalah sejak undang-undang. Karena tadi nyambung, ya kan nyambung kan Pak. Kalau nyambung kan satu kesatuan gitu. Ya Pak ya. Oke, paham. Berarti bisa saya simpulkan untuk masa kerja dihitung sejak ada perjanjian kerja. Tetapi kompensasi dihitung sejak munculnya di Omnibus Law. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke, terima kasih. Jelas Bu, terima kasih. Ya Pak Imam. Izin menambahkan pertanyaannya Pak
Sri Jananto boleh. Boleh, Kalau Pak. di PP 35 itu kan sudah tidak mengenal jeda ya Bu ya. Nah, Iya. kalau saat ini masih ada karyawan yang sudah dilakukan jeda dan pembaharuan dan sebentar lagi mau habis misalnya, yaitu apakah harus diputus dulu atau boleh dilanjutkan misalnya masa kerja dari awal sampai dengan kontrak ketiga atau pembaruan itu 3 tahun misal. Ya kan kalau di PP 35 berlaku 5 tahun misalnya, paling sedikit 5 tahun. Nah, boleh nggak Bu diperpanjang lagi masa pembaharuannya ini? Ya, 2 tahun. Bapak selesaikan aja dulu Pak sampai dengan berakhirnya PKWT-nya. Jadi di ketentuan peralihan jelas tuh Pak. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PKWT jangka waktunya belum berakhir, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya. Putus selesai Pak. Nanti Bapak bikin perjanjian baru, yang perjanjian baru yang akumulasinya tadi sampai dengan 5 tahun. Bukan pembaharuan Pak, udah nggak ada pembaharuan lagi di sini. Oke, artinya pembaharuannya dihabisin dulu ya Bu ya? Iya, selesai. Putus dulu hubungan kerjanya. Iya, selesai. Bapak bikin perjanjian baru yang dihitungnya tadi paling lama tadi yang 5 tahun tadi. Kalau kemarin kan 212 jeda-jeda gitu ya Pak. Oke. Nah kalau sekarang ini Bapak bikin nanti ditunggu sampai dengan berakhirnya. Jadi PKWT-nya itu jangan diputus, tapi diselesaikan sampai dengan PKWT-nya itu berakhir. Jadi bukan boleh diputus diperpanjang. Ya, jadi bukan diputus sama Bapak, selesai PKWT selesai sudah Pak. Bapak bikin perjanjian baru, bukan perpanjangan ya Pak. Jadi baru Pak, kan udah selesai. Oke. Ya Pak. Artinya yang pembaharuan itu sudah tidak berlaku lagi ya Bu ya. Kita harus PHK dulu, nggak begitu ya. Bisa langsung kita rubah kontraknya gitu ya Bu ya. Ya. Karena Pak, waktu itu kita kan waktu dulu kita kan PKWT-nya itu jadi satu, ya kan? PKWT yang berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu kan jadi satu Pak, 212, totalnya 5. Tapi membuat kendala ketika kerjaannya selesai pekerjaan tertentu yang konstruksi, bikin gedung, bikin bangunan, dia 212, terus harus ada jeda sementara cor-corannya itu kan mengering. Nah ini, oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja membagi dua, PKWT berdasarkan jangka waktu yang tadi paling lama 5 tahun akumulasi, satu lagi PKWT berdasarkannya selesainya pekerjaan tertentu, yang gedung, jembatan, jalan tol dan lain sebagainya. Nah ini yang boleh diperpanjang Pak, lebih dari 5 tahun boleh ini. Tapi kalau yang jangka waktu paling lama 5 tahun, yang selesainya pekerjaan tertentu ini dia boleh lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun juga boleh. Yang penting sampai dengan pekerjaannya selesai. Jadi bikin gedung selesai, bukan nambah-nambah ya Pak. Satu gedung 5 tahun nggak jadi, tambah lagi 3 tahun nggak jadi juga, masih 2 tahun lagi, jadi 10 tahun boleh. Sampai dengan pekerjaan yang sekali selesai itu selesai. Jadi pekerjaan itu bikin gedungnya selesai. Beda dengan jangka waktu. Kalau jangka waktu itu paling lama 5 tahun karena tadi pekerjaannya juga beda. Ada pekerjaan produk baru, ada musiman, ada kegiatan baru, ada produk tambahan, dan juga ada yang masa pekerjaan penjajakan atau percobaan. Jadi kita bagi ya Pak, sekarang bagi 2. Kalau dulu jadi 1, jadi ada 2, 1, 2. Nah kenapa 5 tahun? Filosofinya 5 tahun ini adalah gabungan 2, 1, 2, jadi 5 tahun. Nah ini menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha juga bisa memprediksi dan pekerja juga kalau 5 tahun dia PKWT, dia punya pengalaman yang cukup lama 5 tahun. Begitu ya Pak? Sebenarnya di PP 35 PKWT Alidaya ini menguntungkan kedua belah pihak Pak. Demikian Pak. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut Pak Jevin. Ini pertanyaan terakhir karena Ibunya juga banyak kegiatan, nanti disambung lagi khusus terkait dengan PHK, pemutusan hubungan kerja. Terakhir Pak Jevin, silakan Pak Jevin. Ya, selamat siang Ibu Direktur. Selamat siang Bapak. Selamat siang rekan-rekan sekalian.
Pertama, saya cuma tentang uang kompensasi, Bu. Tadi Ibu menjelaskan pemberian uang kompensasi PKWT didasarkan kepada uang penghargaan masa kerja. Tapi ketika saya baca untuk PKWTT, perhitungan uang penghargaan masa kerjanya berbeda, Bu. Saya rasa seperti itu. Di mana 1 sampai 3 tahun tidak ada uang penghargaan masa kerja, baru 3 sampai 6 dihitung 2 bulan dan selanjutnya. Ini cuma saya berandai-andai aja, kalau ini disamakan mungkin agak lebih fair bagi karyawan yang PKWTT yang sedang mencari pekerjaan yang lain, mencari kesempatan lain, tiba-tiba akan mengundurkan diri gitu, Bu. Ketika mengundurkan diri, dia tidak dapat apa-apa. Jadi uang penghargaan masa kerjanya itu tidak muncul. Itu Bu, satu ya, maksudnya apakah permen berikutnya juga akan mempertimbangkan hal ini, supaya kadang-kadang di tingkat perusahaan, Bu, kita seringkali mengalami kendala, ya, karyawan sudah enggak ini bekerja, jadi produktivitasnya menurun, tapi ketika dia mau pengen keluar, dia hanya dapatnya mungkin ya kecil sekali gitu, ya. Ini mengganggu moral kerja rekan-rekan kerja yang lain, sehingga kadang-kadang mereka menunggu-nunggu kapan ya saya di PHK gitu, karena mereka nggak merasa setimpal yang mereka peroleh ketika mereka mau mengundurkan diri. Itu satu, Bu, ya. Yang kedua tadi tentang kompensasi PKWT. Menurut Ibu, ketika berakhirnya hubungan kerja karena PKWT, dibayarkan kompensasi sebaiknya dalam bentuk PB atau bagaimana, Bu? Ya, kemudian karena sifatnya harus dibayarkan terlebih dahulu, barulah dilakukan perpanjangan. Apakah nggak rancu istilah perpanjangan di situ, Bu? Karena hubungan kerja yang sebelumnya sudah dianggap berakhir, apalagi dilakukan dalam bentuk PB gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Apa nggak dibuat ya PKWT baru gitu? Hak-haknya sudah dibayarkan gitu, Bu. Demikian dari saya, Bu. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Devrin. Ini dua hal yang berbeda. PKWT dulu tidak dapat kompensasi, sekarang dapat kompensasi. Ini kemajuan. Dulu outsourcing, kita atur bisnisnya, sekarang kita tidak atur bisnisnya, tetapi yang kita atur adalah hubungan kerja dan kesejahteraan pekerja dan pelindungannya. Tadi kompensasi ini yang saya sampaikan adalah sebagai penghargaan, bukan uang masa penghargaan yang ada di PKWTT. Jadi artinya kompensasi ini menghargai kepada pekerja PKWT yang bekerja 12 bulan secara terus-menerus, ia mendapatkan upah 1 bulan, mendapatkan kompensasi 1 bulan. Kalau kurang dari 12 bulan secara profesional, maka dia dapat jumlah masa kerja dia misalnya 3 bulan per 12 kali 1 bulan. Sementara kalau untuk PHK sudah ada di belakang itu dia dapat berapa. Terus uang pisah memang tidak diatur, tetapi dikatakan besarannya uang pisah diatur dalam PKP-PKB. Jadi nominal daripada uang pisah itu diatur di dalam UPK, PP atau PKB. Jadi gitu Pak Devin. Jadi memang tidak ada tumpang tindih sebetulnya karena dua hal yang berbeda. Nah, artinya lagi bahwa PKWT diberikan uang kompensasi ini merupakan adalah penghargaan sama sebagai wujud tidak ada diskriminasi terhadap pekerja. Jadi merupakan wujud kesamaan hak atas perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir. Jadi kalau berakhirnya PKWT dia dapat kompensasi. Kalau berakhirnya pekerja PKWTT maka dia dapat pesangon.
Nah, ketika tadi pekerja mengundurkan diri, maka memang dia tidak dapat apa-apa, tapi dia mendapatkan uang penghargaan. Tadi maksudnya uang penggantian hak tadi yang belum diambil, misalnya cuti yang belum diambil, misal hak-hak yang belum diambil, dan dia mendapatkan uang pisah. Nah, besarannya uang pisah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun juga dalam perjanjian kerja bersama. Kalau memang ada PP di PP, kalau ada PKB di PKB. Artinya berbeda. Nah, jadi artinya di sini kompensasi perpanjangan PKWT diberikan kompensasi diberikan pada saat perjanjian itu selesai. Lalu sebelum perpanjangan PKWT. Artinya kita menjaga juga hal-hal, Pak. Bisa saja terjadi pekerja nggak mau diperpanjang. Artinya sudah cukup di situ, maka selesailah dapat uang kompensasi yang sebagai wujud tadi penghargaan dia sudah bekerja. Lalu mungkin saja pengusaha juga tidak mau memperpanjang. Nah, oleh karena itu maka pembayaran itu diberikan pada saatnya berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, selesai itu baru dia dilanjut dengan perpanjangan. Kalau sudah perpanjangan PKWT selesai, maka juga dia harus bayar kompensasi setelah perpanjangan. Jadi kita tidak gabung di akhir 5 tahun, misalnya satu dibayarnya di akhir 5 tahun, tidak, tetapi di akhir perjanjian. Nah itu Pak. Jadi artinya ini dua hal berbeda. Yang dulu uang kompensasi tidak diberikan kepada PKWT. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagaimana menaikkan investasi ekosistem, tetapi juga melindungi perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi pekerja buruh yang status hubungan kerjanya PKWT juga dilindungi, diberikan tadi kesamaan haknya, tapi memang kan tidak mungkin kalau PKWT sama dengan PKWTT. Nah, tapi sama ini tidak ada diskriminasi syarat kerja. Nah, karena juga PKWT dan PKWTT diatur dalam peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersama, Pak. Jadi kalau PKWT dan PKWTT itu juga diatur di dalam hak dan kewajibannya diatur. Demikian Mbak Devrin. Jadi sebenarnya nggak ada tumbang tindih. Dan kalau tadi memang dia mengundurkan diri karena dianggapnya kalau orang mengundurkan diri Pak, karena ada sesuatu yang lebih baik yang dia akan kejar, berarti dia mundur. Nah inilah yang dikasih penghargaan tadi, penghargaan uang pisahnya tadi boleh aja mau disamain dengan masa kerja yang dia bekerja 1 tahun sampai 3 tahun berapa, itu boleh saja silakan. Tapi kita serahkan diatur dalam TK, PP maupun PKP. Begitu Pak Devrin. Oke, saya pikir cukup jelas Ibu. Terima kasih banyak. Ini juga 2 jam kita diskusi dan saya berharap Ibu menyediakan waktu lagi buat kami nanti terkait dengan pemutusan hubungan kerja Bu dan perselisihan. Mungkin bisa minggu depan atau minggu depan lagi. Hari ini mungkin kita cukup akhirin sampai di sini. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi mohon maaf dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena Ibu pasti masih banyak kegiatan yang lain. Sudah menyita waktu Ibu 2 jam. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin sebagai closing speech silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Toha, terima kasih Pak Syukur, Pak Devrin, Pak dan Pak Faisal ya, Pak apalagi banyak nih, Pak Kirwo ya, Pak Kirwo dan teman-teman semua di Kerawang. Terima kasih banyak atas undangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua diskusi. Saya belum bertanya Bu. Oh iya, Bapak. Nggak apa-apa Bu, nanti aja Bu. Nggak apa-apa kalau memang mau ini. Enggak Bu, nggak apa-apa, nanti lewat Apindo nggak apa-apa Bu. Ya, jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya dan makasih atas undangannya. Saya sangat senang sekali dan juga mohon maaf lahir batin atau bila belum jelas, tapi kita akan perjelas lagi tambah jelas. Inilah sebenarnya kembali lagi closing saya bahwa di PP 35 itu tidak harus diulang kembali undang-undang yang existing karena memang
tadi seperti tadi yang meninggal dunia, yang tadi ganti rugi dan lain sebagainya karena itu diatur di Undang-Undang 13, maka Undang-Undang 13 itu tetap berlaku dan PP 35 itu sebagai penyempurnaannya. Selanjutnya mudah-mudahan PP 35 ini dan PP lainnya membuat kita lebih nyaman kedua belah pihak, pengusaha maupun pekerja di dalam melaksanakan hubungan industrial dan melaksanakan hak kewajiban para pihak. Karena memang banyak di sini kita lihat penyempurnaan yang lebih fair karena UMKM juga yang tidak diatur dulunya sekarang diatur. Lalu yang memang harian tadi tidak tersentuh sekarang disentuh. Jadi semuanya insya Allah niatnya baik dan terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua dan kita berkah selalu di dalam hubungan industrial, bisa menangani perusahaan dan bisa menangani pekerja dengan baik. Sekali lagi selamat, salam sehat, sukses selalu. Mudah-mudahan Apindo Kabupaten atau Kota ya, Kabupaten Kerawang. Kota ada ya Pak ya? Kota Kabupaten Kerawang. Kabupaten Kerawang sukses selalu dan bisa berjumpa kembali untuk mendiskusikan masalah hubungan industrial selanjutnya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji nanti pembicaranya mohon Ibu ini lagi ya. Ini jelas sekali kalau sama Ibu ini.